hola people, konnichiwa. Begin bersama kalian di channelnya Kudetek. Kalau kalian lihat sekilas dari kedua HP Oppo ini, mungkin kalian ngira kalau kedua HP ini punya rentan harga yang sama. Ternyata kalian tuh salah, bre, ya kan? Memang dari segi desain ya, kedua HP ini tuh punya desain yang mirip. Dari segi bodinya juga sama-sama tipis ya kan. Bump kameranya sama-sama di sebelah kiri dengan konfigurasi dua kamera yang posisinya sama gitu ya. Terus di sisi samping pun posisinya sama juga. Bobotnya juga sama-sama ringan di 186 gram. Ya overall desain dan dimensinya itu mirip lah ya kan. Tapi kalau kalian tahu harganya pasti kaget ya kan. Yang satu ini harganya cuma 1 jutaan yaitu Oppo A3X, sedangkan yang ini harganya 5 jutaan yaitu Oppo Reno 13F 5G. Gokil ya Oppo ya. HP 1 jutaan aja tetap diperhatiin sebagus ini desainnya. Menurutku HP ini jadi salah satu HP 1 jutaan yang punya desain yang cakep, bre. Setuju nggak? Komen di bawah. Bahkan dari sisi depan aja layarnya itu pakai desain punch hole ya kan, bukan lagi desain dot drop. Mungkin satu-satunya yang kelihatan adalah dagu bagian bawah yang lumayan tebel ya kan. Tapi buat ukuran layarnya terbilang pas, nggak kegedean dan nggak kecilan juga. Ukurannya tuh 6,67 inci, resolusinya masih HD+, tapi udah 120 Hz refresh rate, bukan lagi 90 Hz gitu ya. Jadi ya buat scrolling sosmed itu udah smooth lah ya kan. Tapi sayangnya panel yang dipakai ini masih IPS gitu ya, belum AMOLED. Jadi kalau buat nonton film atau video di bagian itemnya tuh nggak seitem panel AMOLED, bre. Iya. Terus warnanya juga nggak sejreng warna di panel AMOLED. Tapi tingkat kecerahannya sih ya udah lumayan lah ya kan. Maksimalnya itu di 1000 nits. Dan menariknya, Oppo A3X ini udah ada standar military grade 810H. Harusnya kalau nggak sengaja jatuh itu masih aman lah. Nah, begitu masih aman, bre. Dan ternyata ada IP rating 54 yang artinya tahan debu dan tahan cipratan air tak bertekanan. Kalau hujan rintik sih masih aman ya. Asal jangan dicelupin ke air gitu ya kan. Nah, kita lanjut ngebahas spesifikasinya, bre. Ada kemiripan antara Oppo A3X ini dengan Oppo Reno 13F 5G. Chipset yang dipakai itu sama-sama pakai Snapdragon kepala 6. Tapi yang Oppo A3X ini pakai Snapdragon 6S 4G Gen 1. Sedangkan yang Oppo Reno 13F 5G ini pakai Snapdragon 6 Gen 1. Ya, ada 4G di tengah-tengahnya kalau yang sejutaan ini ya. Nah, buat pilihan storage dan RAM-nya itu ada 3 SKU ya, 4/64, 4/128, dan paling tinggi itu 6/128. Nah, unit kita tes ini yang pakai 4/128. Jangan ditanya ya interface yang dipakai apa, karena memang masih pakai eMMC ya, belum pakai UFS gitu. Dan RAM-nya sih udah LPDDR4X. Dan dari segi performa ya pasti beda jauh lah antara Oppo Reno 13F 5G yang 600 ribuan poin berbanding 250 ribuan poin di Antutu 10 gitu ya. Tapi balik lagi, bre, harga 1 jutaan lu udah dapet HP dengan desain 5 jutaan gitu. Why not ya kan? Oke, sekarang kita fokus aja ya bahas HP 1 jutaan ini dari Oppo, yaitu Oppo A3X. Ini HP lumayan underrated sih ya menurutku. Jarang banget reviewer yang ngebahas HP ini. Mungkin karena memang SoC yang dipakai tuh ya aneh namanya. Snapdragon 6S 4G Gen 1 tuh kan aneh gitu loh. Kenapa ada 4G di tengah-tengahnya? Kenapa nggak 6S Gen 1 4G aja gitu loh, biar enak bacanya? Tapi ya nggak juga sih. Buat performanya tadi udah kelihatan ya kan, skor Antutu 10-nya dia sekitar 250 ribuan kalau dibandingin sama beberapa HP 1 jutaan yang udah pernah kita tes. Snapdragon 6S 4G Gen 1 itu jadi yang paling rendah dari kedua chipset, antara lain ada Helio G91 Ultra di Redmi 13 dan Helio G81 Ultra di Poco C75. Sedangkan di pengujian Geekbench 6 pun sama juga, tertinggal 31% dari Poco C75 di multicore dan tertinggal 48% dari Redmi 13 di multicore-nya juga. Dan untuk skor GPU-nya di 3D Mark lagi-lagi masih tertinggal dari rekan-rekan sejawatnya tadi ya. Sebenarnya sih ada unggul ya di skor 3D Mark Slingshot Extreme. Jadi ya berarti memang fokus dari HP ini bukan lagi di performa ya. Chipset yang dipakai juga udah kelihatan juga tadi ya, bukan chipset yang cocok buat dipakai gaming. Dan kayaknya memang chipset ini jadi hype ya buat Snapdragon gitu loh, karena jarang juga orang tahu gitu loh. Karena memang nggak semenarik itu, bre. Kalau lihat dari stabilitasnya pun biasa aja ya. Kita tes 45 menit pakai CPU throttling test. Di menit ke-15 itu udah mulai turun stabilitasnya. Tapi ya langkah baiknya, bre, sebagai pelengkap review kita tes gaming juga nih ya kan. Pertama pasti kita tes Mobile Legends, mainnya 1 jam nih. Pakai grafik sedang dan frame rate-nya tinggi. Rata-ratanya lumayan ya, dapat 51 FPS tapi sering ngalamin frame drop. Kalian lihat aja tabel berikut ya, bahkan sampai 20 FPS dropnya. Kalau
Kalau suhunya sih adem banget ya hitungannya. Sisi layar tuh cuma 36 derajat Celcius dan bagian backdoor cuma 35,4 derajat Celcius. Dan buat konsumsi baterainya pas main 1 jam itu berkurang 15%. Nah, game kedua yang kita tes ada PUBG Mobile. Di preset Smooth High, rata-rata FPS-nya tuh sekitar 28 FPS dan cukup stabil karena memang minimumnya masih di 23 FPS. Tapi buat suhu permukaannya itu jauh lebih hangat ketimbang game Mobile Legends tadi. Di PUBG Mobile itu tembus 39 derajat Celcius di bagian layar dan 37 derajat Celcius di bagian backdoornya. Nah, buat baterainya main 30 menit itu berkurang cuma 7%-an. Dan game terakhir yang kita tes ini game yang sangat berat, yaitu Genshin Impact ya. Buat HP 1 jutaan itu masih sangat berat sekali, bre. Mainnya tuh jelas ya rata kiri alias very low. Main 30 menit itu rata-ratanya di 26 FPS, tapi dropnya luar biasa, bikin emosi sampai 4 FPS ya. Udah gitu suhunya jadi lebih panas di game ini. Sisi layarnya tuh tembus 43 derajat Celcius, sedangkan sisi belakang itu tembus 41,6 derajat Celcius. Tapi sorry banget ya, konsumsi baterainya nggak ke screenshot karena susah banget nge-screenshot konsumsi baterainya di HP ini karena terkadang nge-lag gitu ya. Dan mungkin ini saatnya ya kita bahas baterainya gitu. Kapasitasnya tuh ya standar lah di 5100 mAh. Di pengujian World 3.0 Battery Life itu bertahan hampir 12 jam. Ya standar aja sih ya kan. Sedangkan buat adapter chargernya ini yang menarik pak ya kan. Di paket pembelian kita dapat adapter 45 watt Super VOOC. Isi daya dari 2% sampai 100% butuh waktu 1 jam 44 menit. Ya nggak begitu cepet ternyata sih ya. Mungkin karena memang masih pakai teknologi Power Delivery 2.0 ya. Bukan yang pakai Power Delivery 3.0 bre. Tapi lagi bre, jarang ada brand yang ngasih adapter 45 watt loh. Biasanya cuma 18 watt atau mentok-mentok ya 33 watt. Jadi hitung-hitung aja ya chargernya kepake buat device lain lah gitu. Dan ini saatnya kita bahas kualitas kameranya ya dari HP 1 jutaan ini. Pakai lensa 8 megapiksel bukan f2.0. Sedangkan lensa selfie-nya itu 5 megapiksel bukan f2.2. Dan semua lensanya bisa ngerekam video 1080p 30 fps. Hasil fotonya sih sebenarnya oke-oke aja ya. Dynamic range-nya ya buat harga 1 jutaan ya terbilang cukup luas. Warna langitnya masih kelihatan sih ya, tapi saturasinya itu kurang banget bre. Warnanya tuh ya pucet gitu ya kan, dan detailnya juga kurang. Ya wajar lah ya kan, bukan nabi boy. Menggunakan kamera selfie di resolusi tertingginya yaitu di Full HD 30 fps di Oppo A3X ya. Ini sambil diem ya bre ya. Dan untuk mikrofonnya cuma mono di sebelah kanan ya deket USB. Kalau misalnya dipakai jalan kayak gini nih. Ini handheld satu tangan ya. Cukup stabil untuk kelas HP 1 jutaan dan ini kondisi cahayanya cukup. Ini kalau cahayanya cukup sih bagus banget sih bro. Detailnya oke lah ya. Full HD 30 fps. Warnanya juga nggak begitu pucat lah. Gimana menurut kalian? Dan ini adalah kualitas perekaman menggunakan kamera belakang ya di resolusi tertingginya Full HD 30 fps. Ini nggak jalan bre. Dan kalau dipakai jalan kira-kira kayak gini nih. Coba di jalan. Ya HP sejutaan sih untuk sistem stabilisasi di kamera belakang kurang begitu baik lah. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Yang sebenarnya kalian perlu perhatikan adalah OS-nya gitu loh. OS yang dipakai ini ya sudah jelas bukan HyperOS. Oppo itu terkenal OS-nya yang stabil dan lancar harusnya ya. HP ini tuh udah pakai Android 14 dan color OS-nya juga versi 14 bre. Dan dapat 1 kali update Android. Ya lumayan gitu ya kan. Buat security patch-nya harusnya dapat 2 tahun ya. Nah, buat UI-nya jujur ini mirip banget sama kayak abangnya yaitu Reno series gitu ya kan. Dan buat scrolling buka tutup aplikasi kadang lancar, kadang ya lelet gitu ya kan. Sepersekian detik lumayan juga gitu loh. Dan pas di pengaturan Pak mau cari sesuatu gitu ya itu munculnya lumayan lama gitu loh. Aku kira ngeheng, tapi ternyata emang nge-lag aja gitu loh. Tapi menariknya bre, di Oppo A3X ini lumayan minim iklan lah ya kan. Bisa dibilang ada iklan cuma sedikit gitu loh. Iklannya tuh muncul di aplikasi-aplikasi tertentu, kayak di aplikasi bawaan gitu loh. Dan yang bikin kaget, kita tuh dapet iklan judol gitu loh ya kan. Padahal kita nggak pernah ada main yang namanya main-main judol. Ini nggak tahu siapa yang salah ya. Karena memang akhir-akhir ini tuh banyak banget yang komplain soal iklan yang muncul di HP. Tolonglah, ini
segera dihilangin iklan-iklan judulnya. Ya iklan selain judul oke lah, tapi kalau judul tuh bahaya banget kalau yang make tuh anak kecil gitu. Next kita bakal bahas fitur-fitur yang mungkin ke-skip ya. Sayangnya ada fitur penting yang nggak ada di HP ini, yaitu NFC. Padahal kalau ada NFC-nya, ini sih mungkin bisa dipertimbangkan banget gitu loh kan. Kalau soal keamanan HP-nya udah ada fingerprint tapi di tombol power, bukan di under display gitu. Tapi ya oke lah, daripada nggak ada sama sekali gitu kan. Dan HP ini bisa dipakein dual nano SIM card dan tersedia slot micro SD card kalau semisal storage-nya itu kurang gede. Jadi mungkin kalian bisa beli yang storage-nya 64 GB, terus kalian beli memori ya kan, biar bisa ditambahin tuh storage-nya. Oh ya bre, untuk speakernya tuh standar lah, cuma ada mono speaker ya, kalau mau denger musik pakai earphone aja gitu loh, biar lebih enak dengernya gitu. Karena lubang kesayangan kita itu hadir di HP 1 jutaan ini gitu. Jadi kira-kira itu dia ya, nggak bisa banyak bicara HP 1 jutaan ini karena memang menurutku Oppo A3X ini menang dari segi desain dan menang dari segi UI OS yang digunakan, yaitu Color OS. Dan menurutku HP 1 jutaan ini juga udah banyak yang bagus ya. Ada Poco, terus ada itel gitu kan, ada Tecno, dan ada Infinix gitu yang 1 jutaan juga banyak. Jadi menurutku Oppo ini ngeluarin HP 1 jutaan itu aku nggak ngerti targetnya ke siapa. Aku pribadi sebagai orang yang beberapa kali nge-review HP 1 jutaan, ngelihat Oppo A3X ini adalah HP yang cukup menarik gitu loh, karena memang OS yang digunakan adalah Color OS yang mana masih lancar gitu loh. Aku pakai tuh ya bikin emosi memang, tapi ya wajar lah karena memang HP 1 jutaan gitu. Tapi menurut kalian gimana? Kira-kira apa sih yang perlu kalian tahu dari HP 1 jutaan ini? Mungkin menurutku sih OS itu wajib sih kalian pahami, karena memang HP 1 jutaan jarang banget yang OS-nya tuh stabil. Biasanya pakai Android Go tuh ya kan. Kalau ini udah pakai Color OS 14 bro. Gokil nggak tuh? Itu dia review dari kami. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selfie and selaku host di channel. Ucapan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.